Ini kan ada senternya. Jadi bisa mana? Kameranya entah Mas. Entah nyalain ya. Lah ngomong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Updateus JRI Junior dan Kak misteri. oke, pada malam hari ini saya tuh merasakan bahwa kehadiran Elisa di sekitar kita, di mana dia tuh kayak gimana ya? Saya rasa tidak seperti biasa dia hadirnya ini, karena dia kayak hadir angas tuh gimana sih Mas? Wani-wani angas. Jadi Kayak mau datang tapi apa enggak? Enggak, tapi kok ada. Ada yang ingin disampaikan. Nah itu di situ tuh saya merasa khawatir. Dan di sini saya mau mencari Elisa. Tadi saya sudah ke belakang sana nggak ada Elisa, dan di area sini juga nggak ada. Karena terakhir kemarin Elisa ada di pojok saung yang itu dekat apa Mas? Oh, belakang rumah itu. Oh, yang belakang rumah yang dekat sawah sama pohon bambu, rondan itu. Kita mau cek ke sana ada apa, dan kalau memang ada Elisa di sana kita tanyain ada apa sebenarnya. Soalnya saya merasakan bahwa ini tuh Elisa sedang tidak baik-baik saja. Kayak dia mau mengadu tapi nggak berani, nggak ngomong tapi ada apa-apa gitu loh. Tapi udah nggak ngambek kan? Ya kemarin sempat ngambek sih Mas, tapi saya ada komunikasi masih gimana, masih sedikit ngambek lah. Nah ini mungkin faktor ngambeknya itu dia itu mau ngadu sama saya kayak maju mundur Mas. Mau ngadu kok tapi masih ngambek. Kalau nggak ngadu kok tapi ada apa-apa gitu loh. Jadi ada unek-unek yang pengen disampaikan gitu ya Mas. Tapi di situ dia sedang keadaan ngambek, makanya dia tuh kayak wani-wani angas gitu loh, mau ngadu tapi nggak ngadu tapi kok pengen ngadu gitu. Makanya kita secara langsung kita samperin Elisa di sana. Coba yuk. Kalau ada, kalau nggak ada ya kita cari lagi. Oh ya teman-teman, kenapa di sini Mas Putra nggak ada? Mas Putra sedang menunggu ibu mertuanya yang sedang sakit di rumah sakit. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan ibunya lekas sembuh dan Mas Putra bisa ikut eksplor lagi sama kita bareng-bareng. Elisa ada suaranya, ada suara mainannya Mas. Mana? Oh iya Mas. Elisa sudah di sini, ternyata memang benar sesuai dengan perkiraan kita. Kita sudah cari kemana-mana, keliling di area base camp dan rumah, tidak ada, dan kita langsung menuju ke sana. Ternyata Elisa memang sudah ada di sini. Tapi di sini ada yang berbeda dengan Elisa, di mana dia sudah berpakaian sebelumnya yang waktu diganti, waktu yang berpakaian pink itu. Dan pinknya masih dibawa sama dia. Oke, kita lihat. Elisa, kenapa kok sendirian di sini? Dan masjid pun juga merasakan bahwa ada yang aneh, ada yang dirasakan sama Elisa. Dan masjid mau tanya lagi pertama, ini kok bajunya diganti? Iya Mas, buat ganti-ganti. Oh, nanti buat ganti lagi. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua Mas J, entah benar atau tidak apa yang Mas J rasakan, apakah Elisa mengalami sesuatu yang harus disampaikan kepada Mas J? Iya Mas. Apa itu? Coba sampaikan kepada Mas J. Tapi nggak pengen ngomong. Nggak pengen ngomong.
Lah kalau nggak ngomong gimana Mas ya taunya? Elisa takut. Takut kenapa? Udah bilang aja. Ada sosok hitam Ada sosok hitam. Terus yang ingin mau mengajak Elisa berhubungan. mau ngajak Elisa berhubungan. Nikah maksudnya. Iya, Terus gimana? Elisa mau nggak? kalau Elisa nggak mau nanti diancam, mau dileburin. Kalau Elisa nggak mau, Elisa diancam untuk dileburkan. Iya, Makanya Elisa nggak usah ngambek-ngambek sama masjid. Masjid sama Mas Dini itu juga nggak ada apa-apa. Itu tuh hanya komporan dari Mas Re dan Mas Yanto kemarin. Kamu nggak perlu pergi jauh-jauh. Mas Re, Mas. Oh, Mas Re doang. Iya. Cuma bohongan. Mas Yanto tuh jelasin kalian berdua tuh tanggung jawab tuh. Mas Re, Mas. Iya Mbak Elisa, kemarin itu cuma buat candaan. Biar kita tuh ya ketawa-ketawa bahagia. Enggak beneran, cuma bohongan doang kok. Toh Mbak Dini juga udah miliknya Mas Parjo, Mbak. Tenang aja. Itu tuh masih tuh dikomporin. Elisa tuh dikomporin sama mereka berdua. Sebenarnya itu tidak. Mas suka, Mas. Kita Sebenarnya nggak. ada Kan nggak kemarin. ikut. Oh, nggak ikut. Nah, gini, Elisa nggak perlu sedih-sedih lagi. Elisa nggak perlu ngambek-ngambek lagi. Elisa ya seperti biasa di samping masjid. Walaupun nggak nampak nggak apa-apa. Nggak harus kok nampak 24 jam setiap hari. Terus di samping masjid kan malah nggak enak. Ya sewajarnya aja, kayak waktunya mau nampak ya nampak, kalau tidak ya tergantung situasi, nggak nampak nggak apa-apa gitu. iya Mas. Nah ini yang mau Mas ditanya ini tuh, sosok hitamnya itu ketemunya di mana? Di situ. Oh, di situ. Iya, Nah sekarang itu dia di mana? Lagi pergi jauh, iya, tapi nggak tahu tempatnya di mana. nggak tahu. Itu sosok itu ngajak Elisa berapa kali? Ngajak berhubungan, entah berhubungan itu berhubungan badan atau untuk ngajak nikah, saya juga nggak tahu. Itu berapa kali? Udah banyak Mas. Berarti dalam kurun berapa hari toh waktu itu Mas Elisa ngambek tuh? Itu ya sekitar 3 sampai 4 harian. Lebih kayaknya. 3 atau 4 harian. Berarti Elisa itu sering ditemui oleh sosok itu, diajak berhubungan gitu. Iya, Kenal nggak Elisa itu sama sosok itu sebelumnya? Iya. nggak kenal. Oh, nggak kenal. Mas. Tapi yang serem tuh kok ancamannya kok sampai meleburkan gitu Mas. Berarti dia ini, Mas. Diajar mungkin. Berarti dia itu misalkan ngajak berhubungan untuk hal nikah, mungkin kayak dia itu kayak mau nggak mau pokoknya saya harus dapetin dia, mungkin gitu Mas. Pemaksaan nih. Nah makanya dia sampai ngancem. Lagian juga kan ibarat dia tuh melihat Elisa itu kayak nemu emas gentong Mas. Bener. Bukan seperti sosok yang lainnya yang putih terus ya mukanya seperti itu, atau merah yang mukanya seperti itu. Makanya melihat Elisa mau nggak mau saya harus dapetin, apapun caranya saya harus dapetin gitu Mas. Iya bener, makanya sampai ngancem Elisa sampai seperti itu. Tapi kira-kira Elisa udah pernah disakitin belum Iya, sama dia? udah pernah dicolek atau udah pernah dihajar atau pernah di apa belum? Belum. Oh, belum, hanya sekedar ancaman aja untuk sementara ini. Iya, Elisa bilang nggak kalau misalnya Elisa tuh punya teman manusia itu baik dan itu banyak, bilang nggak? bilang. Terus kata dia gimana jawabannya? Katanya nggak takut. Oh, nggak takut sama kita? Oh belum kenal Mas Cuka berarti Wah, kalau. belum kenal Mas Cuka itu sosoknya. Entah kamu kerjain Ajar Mas, bedosi mercon. Iya Mas tuh. kepala nih. Ya udah gini,
Ya nggak apa-apa, dia mau bilang nggak takut, dia mau bilang mau nekat, terserah, karena dia belum bertemu dengan kita. Yang penting intinya Elisa jangan jauh-jauh dari masjid untuk sementara ini ya, Iya. karena situasinya benar-benar sangat mencekam. Saya mendengar cerita dari Elisa dengan ancaman seperti itu, siapa yang nggak panik, siapa yang nggak kepikiran, siapa yang nggak emosi. Elisa mau dileburin, bahkan Elisa kan jauh-jauh dari dulu, dari masjid sebelum kenal Mas Yanto aja Elisa udah kenal masjid. Iya. Udah berapa kali ngancamnya Elisa? Udah banyak tadi. Udah banyak tadi no mas. Hah? Udah dijawab no. Dia kan ngajak hubungan ya tadi banyak itu. Ngancemnya Iya, untuk menemui, untuk mengancamnya itu berapa kali? Banyak juga. Iya. Setiap ketemu kali diancam gitu. Iya mungkin. Saya ketemu ngajak nggak mau diancam, ketemu ngajak diancam, diajak nggak mau ngancam. Ya, lebih jelasnya apa kita cari aja mas. Itu tadi lagi pergi jauh kan? tadi Elisa nggak mau, bilangnya nggak mau sama sosok hitam itu, nggak mau. Nggak mau. Elisa nggak mau sama sosok hitam itu. Tapi kalau nggak mau nanti diancam. Oh jadi posisinya Elisa itu serba salah mas. Lah makanya. Sebenarnya nggak mau, tapi nek nggak mau kok dileburin. Nek misalnya mau, aslinya nggak mau, gitu. Kepaksa. Kepaksa. Iya, paksa. Ya jawabannya itu dulu sih. Sementara itu Elisa jangan jauh-jauh dari masjid. Sementara ini di samping masjid aja terus. Kalau misalnya sosok itu datang mendatangi Elisa kan otomatis di situ ada masjid. Masih bisa ngomong sama sosok itu. Iya. Tuh. Katanya nggak takut gitu ya. Iya. Itu biasanya menemuinya itu pada saat Elisa sedang apa atau sedang di mana? Sedang nggak bersama masjid. Ya benar, kayak dia tuh nyari ini mas, Lengah. nyari lengah, nyari peluang, nyari kesempatan. Sudah saya pastikan itu pengecut loh. Kalau memang gentleman kan Elisa sudah bilang kalau punya teman banyak, kita semua itu dia bisa menemui kita ngomong secara laki-laki, secara jantan, tapi dia mengambil kesempatan dong sebentar. Gini aja Elisa, ini kan sebuah kasus yang nggak bisa didiamkan begitu saja. Iya. Masih punya strategi. Elisa tetap di sini sendiri. Nanti masih mantau dari kejauhan, entah nanti dari mana. Nanti masih pantau, mungkin dari seberang situ. Sosok itu mendatangi Elisa atau tidak, nanti kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan kita berharap sosok itu mendatangi Elisa dan kita bisa bertemu secara langsung. Apa maunya, apa maksudnya gitu. Elisa ini ya, di sini dulu aja ya. Iya. Masih akan mengintai dari kejauhan, nggak apa-apa ya. Iya. Udah.